Baik pemirsa, jadi saat ini kita membahas mengenai telinga berdengung. Nah ini juga masih dalam rangka kita memperingati World Hearing Day yang jatuh pada tanggal 3 Maret kemarin. Ya, nah di antara kita sudah ada expertnya nih, Dr. Eko Teguh spesialis THT. Ya. Selamat pagi semua. Halo, Halo Dok. dokter, selamat pagi. Pagi. Ya. Dokter langsung Iya. kaget dengar suara gue. Tiba-tiba ada suara cewek di sebelah. Iya, tenang dok, tenang dok. Ya, Ini dokter oke. THT juga. Oh, salah ya. Kali ini dokternya hati dokter. Asik. Memang diperlukan Nah, nggak usah sekali. Ya, boleh sesekali ya nanti dokter. Dokter Ya. kita dulu nih mau tanya-tanya dulu ya dokter ya. Ya, Ada boleh, makanan mitos silakan. yang pertama nih dokter. Ini ada terkait telinga berdengung nih Ya, dokter. ya. Ini katanya telinga berdengung adalah hal yang normal. Ini fakta atau mitos dokter? Mitos benar ya. Mitos. Oh, Ya, jadi kalau kita sering mitos. berdengung itu nggak normal berarti. Bukan dok? orang kangen ya dok? Oh tidak, lebih mitos ya dok? Ya, itu lagi orang ngimpi. Oh beda, lebih mitos. Jadi mitos kenapa? Jadi pada orang yang normal, telinga kita ataupun ini tidak ada sensasi mendengung. Sampai usia berapapun, itu yang normal, yang telinga yang sehat ya, yang tidak ada kelainan, itu yang normal. Nah, tapi pada beberapa kasus memang apalagi faktor usia atau ada infeksi itu atau ada kotoran yang nyumbet di kuping, itu terkadang menimbulkan keluhan dengung. Jadi kalau nanya orang normal ya memang nggak ada dengung itu, dengung atau denging. Nah, itu. Jadi sebenarnya normal itu nggak ada suara-suara apapun ya dokter Ya, ya. kuping kita jernih, celing. Tapi kalau sesekali dok, kan kayaknya setiap orang Ah, hampir pernah mengalami pasti kan. Ya, ya, itu ya. masih nggak apa-apa ya dokter ya. Ya, kalau Atau harus sesekali diwaspadai? ya boleh aja kalau sesekali bisa saja terjadi ya, asal dia bisa kembali lagi baik ya. Oke. Jadi kalau kembali lagi baik atau diketemukan penyebabnya, diperiksa, diketemukan penyebabnya, diperbaiki atau ditangani, ya insya Allah bisa baik lagi berdengung itu. Oke. Yang jadi masalah kan kalau menetap ini ya. Kalau terus-terusan ya Kalau dokter itu ya. yang harus diwaspadai ya. Ya, Oke. itu. Oke, ada fakta mitos selanjutnya nih dokter. Ya. Nah, telinga berdengung sebelah bisa menjadi muncul sebagai tanda gangguan dari penyakit. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Ya, Iya, ya, kenapa ya. dokter? Ya, pertama ada beberapa penyakit atau bahkan beberapa obat ya, penyakit ataupun obat yang mengakibatkan Telinga berdengung. gangguan di telinga. Ya. Ya, jadi itu adalah faktanya memang bisa terjadi. Ya, Oke. misalnya penyakit yang paling sering darah tinggi atau kencing manis atau kolesterol, kemudian usia, faktor degeneratif, ya itu memang bisa mengakibatkan gangguan di telinga yang salah satu dari Gejalanya? adalah berdengung ini ya. Oke. Jadi penyakit-penyakit metabolik tadi ya dokter? Ya lebih ke arah situ atau degeneratif. Ya. Jangan lupa ada presbiokusis atau yang degeneratif Jadi itu harus- hubungannya dengan usia lah, penurunan iya, ini ya. Ya. Ini berarti harus Fungsi langsung ya? waspada Ya, ya, betul. dokter ya, Ya, kalau ya. ada tanda-tanda itu. Oke, nah dokter tadi berhubungan dengan membersihkan kuping nih dokter. Ya. Ini katanya kalau malas membersihkan telinga, Ya, ini ya. bisa menjadi penyebab telinga berdengung. Ini fakta atau mitos dok? Waduh, Mitos. Oh, Hoax. mitos. langsung bersihin telinga tadi. Mitos ya dokter? Iya. Ya, mitos. mitos. Oke, jadi gini, ini banyak yang salah persepsi tentang membersihkan telinga. Jadi orang Indonesia menyebutnya kotoran telinga. Itu dari situ aja sebenarnya satu yang salah persepsi ya. Bahasa aslinya adalah earwax. Ya. Ya, jadi earwax itu ya kita kenal dengan di sini namanya kotoran telinga. Itu sebenarnya normal di telinga manusia. Jadi dia itu diproduksi oleh sepertiga luar dari liang telinga kita. Jadi ada sepertiga luar, sepertiga tengah, sepertiga dalam dari liang telinga. Dia dihasilkan oleh kelenjar di sepertiga luar itu dan berfungsi untuk pelindung. Jadi dia pelindung, makanya disebut dengan earwax. Itu kuning, kecoklatan, agak bau, ya memang begitu. Dia fungsinya untuk pelindung terhadap bakteri, terhadap serangga kecil yang masuk ya. Jadi dia nanti lengket. Nah, nanti yang kuning kecoklatan agak bau ini lama-kelamaan normalnya akan kering. Kayak ketombe. Nanti dia lepas sendiri. Dia nggak akan masuk ke dalam. Dia fungsinya melindungi 2/3 dalam dari liang telinga dan kemudian akan kering dan keluar dengan sendirinya oleh pergerakan sendi mengunyah kita atau pergerakan kulit. Pergerakan kulit yang telinga itu bergerak keluar. Jadi
Sebenarnya itu fakta ilmiahnya ya. Jadi Oke. kuping kita itu bisa mengurus dirinya sendiri seumur hidup. Tapi tetap harus membersihkan secara rutin nggak sih dokter? Enggak, orang bisa ngurus dirinya sendiri seumur Oh hidup. jadi kita tuh nggak perlu ya, kayak ngebersihin secara rutin itu nggak Enggak masalah perlu. nggak juga? Enggak perlu itu, makanya itu disebut mitos atau ya cuma karena sudah ini luas ya. Kecuali ada mungkin kondisi-kondisi tertentu ya dokter ya. Ada kan yang udah penumpukan, mengganggu gangguan pendengaran. Kalau penumpukan itu sangat jarang berjalan sendiri ke 2/3 dalam. Bahkan secara teoritis nggak mungkin, karena dia pergerakan kulitnya itu dia bersih sendiri itu keluar, dia nggak ke dalam. Bisanya dia masuk ke dalam di 2/3 dalam, kemudian numpuk. Itu biasanya karena faktor mekanik, misalnya bersihin pakai cotton bud, atau tangan kita yang suka gini, gatal dikit diginiin. Dan gatal itu juga yang ringan-ringan normal buat kulit telinga kita. Jadi biarin aja sebenarnya sih. Oke. Gatal itu. Justru kalau gatal digarukin tambah gatal, nanti iritasi. Kotoran kedorong masuk, belum ya faktor yang lain nantinya. Kadang-kadang faktor dari kita juga ya, manual untuk membersihkan ya. Iya. Ya itu makanya mitos kan. Aduh, menarik nih dok. Oke, masih Ya, berhubungan ya. dengan berdengung nih. Dan anak Ya. sekarang nih dokter, Ya, ada ya. fakta mitos nih dokter. Ya, Nah, suka pakai earphone. ya. Nah, katanya fakta atau mitosnya dokter, paparan suara keras seperti nonton konser musik atau pakai earphone dengan volume tinggi itu bisa menyebabkan telinga berdengung. Fakta atau mitos dokter? Fakta. Tapi, Oh, saya Oh jadi jawab nggak apa-apa. sorry. nah dokter jangan dulu dijawab penjelasannya. Oh, iya, iya, Pemirsa iya. penasaran, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.